Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 263. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 263. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru dari kisah pemuda kaya yang sederhana. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, Andi segera menerima payung yang diberikan Pak Indra, sedangkan Pak Indra tampak berlari kecil menuju mobilnya saat itu. Andi kemudian meninggalkan lokasi itu dan naik ke dalam mobil mewah itu, dan tampak Pak Indra telah membukakan pintu belakang untuk Andi walaupun saat itu sedang hujan. Beberapa orang yang melihat kejadian tersebut termasuk beberapa wanita kini baru menyadari jika seseorang yang tadi berada di dekat mereka bukanlah seorang sembarangan ini. Orang itu pasti punya jabatan yang tinggi di perusahaan ini, pikir mereka. Sementara itu Andi baru sampai ke rumahnya sekitar jam 6 sore dan seperti biasanya Andi tidak diantar sampai ke rumahnya namun hanya sampai gang depan. Ternyata Johan tanpa sepengetahuan Andi pun melihat ketika Andi turun dari mobil mewah tersebut. Dan tak berapa lama pun Andi telah sampai ke rumahnya dan kurang lebih 1 menit kemudian Johan pun masuk ke rumah kos itu. Saat ini Johan hanya bertanya-tanya, ternyata Andi diantarkan oleh sebuah mobil mewah walaupun Andi tidak diantar sampai ke rumahnya. Dan dengan jelas Johan melihat sang sopir turun untuk membukakan pintu buat Andi. Jelas saat itu Andi tidak mungkin menumpang mobil seseorang karena tidak mungkin orang yang ditumpangi itu sampai harus membukakan pintu mobil untuknya. Dan ketika jam telah menunjukkan pukul 7:30 malam, para penghuni kos telah terlihat duduk di ruang tengah sambil menonton televisi. Dan saat ini Johan tidak berani bertanya tentang kejadian tadi karena Johan sendiri tidak mau terlalu banyak berbicara tentang Andi. Johan rupanya merasa banyak berhutang budi terhadap Andi sehingga Johan tidak berani berbicara terlalu banyak tentang Andi karena Johan takut Andi akan tersinggung. Johan memang melihat banyak keanehan yang dimiliki oleh Andi namun sampai saat ini Johan belum bisa membuktikannya. Salah satu keanehan yang dimiliki Andi menurut Johan adalah calon istrinya Andi yang merupakan seorang direktur utama di sebuah perusahaan. Sang calon istrinya Andi ini pun menurut Johan sangat aneh karena tidak mungkin seseorang yang berkarir di sebuah perusahaan akan bisa menduduki posisi seperti itu dalam usia kurang dari 25 tahun. Dan masih menurut Johan juga bahwa tidak mungkin bagi calonnya Andi dan keluarganya akan menerima Andi menjadi menantu mereka jika Andi hanya dari keluarga yang biasa saja. Itulah yang membuat Johan semakin penasaran dengan jati diri Andi yang sebenarnya. Malam ini rupanya teman-teman Andi sedang pergi ke sebuah mall yang ada di kota ini. Rupanya mereka malam ini mengajak Sinta untuk jalan-jalan. Seluruh penghuni rumah kos milik Andi ini ternyata begitu perhatian dengan Sinta, adiknya Johan. Sinta begitu menimbulkan simpati bagi para penghuni rumah kos tersebut, terlebih-lebih Fatma dan Nuning yang terlihat sayang sekali dengan gadis belia itu. Dan seperti hari kemarin, malam ini pun Andi masih menanyakan kepada Johan tentang pekerjaan yang saat ini tengah dijalani oleh Johan. Rupanya Andi masih terus memikirkan Johan yang saat ini hanya hidup dengan Sinta, adik satu-satunya. Dan Andi telah berjanji kepada dirinya sendiri akan mengkuliahkan Sinta ke depannya.
Apalagi Lisa pun tampaknya juga bersimpati pada keadaan Sinta. "Mas, bagaimana pekerjaanmu? Apakah lancar-lancar saja, Mas?" tanya Andi kepada Johan. Kali ini Andi hanya ingin memastikan Johan baik-baik saja dan situasinya terkendali. Dan Johan pun kemudian menjelaskan jika pekerjaannya baik-baik saja. Bahkan tadi dirinya mendapatkan pelatihan kerja yang direncanakan akan berlangsung selama 1 minggu. Dan menurut atasannya hal itu dilakukan supaya Johan nantinya lebih lancar dalam bekerja dan untuk memperkecil kesalahan kerja yang bisa terjadi nantinya. Dan mendengarkan penjelasan dari Johan itu Andi terlihat tersenyum. Satu harapan Andi adalah Johan bisa lancar dalam bekerja dan bisa membantu adiknya. Bahkan Andi sempat berpikir ke depannya jika Johan bagus dan karakternya juga bagus maka Andi berencana akan memberikan jabatan kepada Johan di suatu perusahaan. Mungkin bisa setara dengan Irwan jabatan yang kelak akan didapatkan Johan. Namun untuk hal itu Andi akan mempelajari segala sesuatunya tentang Johan dalam beberapa bulan ke depan. "Mas Johan kerja yang serius dan jangan berbuat salah ya Mas. Aku kenal dengan Pak Paul nanti kalau Mas Johan kerjanya bagus biar aku usul supaya kariermu cepat naik Mas," kata Andi kemudian. Dan mendengar perkataan dari Andi tersebut Johan kemudian berkata, "Iya Mas, terima kasih banyak. Dan saya pikir untuk karir naik saya tidak terlalu berharap Mas. Asal saya masih bisa terus bekerja itu sudah lebih dari cukup Mas buat saya. Apalagi kan pekerjaan ini memang saya sangat membutuhkan untuk kehidupan kami. Wah gak tahu deh Mas jika saya tidak dibantu kerja Mas Andi. Tabungan saya cuma cukup untuk bulan ini Mas. Saya kemarin stres Mas. Uang cuma cukup untuk 1 bulan Mas. Masih memikirkan untuk biaya sekolahnya si Sinta. Wah beberapa yang lalu sebelum saya kos di sini saya sempat stres Mas. Untung saya pindah di sini dan mendapat bantuan dari Mas Andi, Mas Irwan dan para penghuni kos. Bayar sekolahnya si Sinta sudah selesai malah ada sisa untuk beli perlengkapan sekolah. Ditambah dengan bantuan Mas Andi sehingga saya bisa bekerja. Sepertinya nasib saya berubah drastis ini Mas saat ini. Nasib saya berubah total semenjak saya tinggal di sini Mas," kata Johan kemudian. Dan mendengar yang dikatakan Johan itu pun Andi kemudian tersenyum karena Andi merasa mungkin bantuan yang diberikannya beserta para teman penghuni rumah kos ini memang mungkin datang pada saat yang tepat. Tepat saat sedang dibutuhkan oleh Johan dan Sinta. Andi memang belum pernah merasakan kejadian seperti itu selama hidupnya. Namun Andi dapat memahami pastilah bebannya terasa sangat berat dirasakan oleh Johan yang harus menghidupi adiknya sejak beberapa tahun yang lalu. Dan malam itu Andi segera mengajak Johan untuk ke kamarnya karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Johan secara pribadi paling hanya 1 atau 2 menit. Kata Andi kepada Johan yang membuat para penghuni rumah kos itu begitu heran dengan sikap Andi malam ini. Namun Andi ternyata sempat membisikkan kepada Irwan jika dirinya ingin memberikan bantuan kepada Johan walaupun mungkin nilainya tidak seberapa. Mungkin bisa untuk membantu Johan dan Sinta. "Sebentaran, tunggu dulu," kata Wawan kepada Andi. Dan Wawan terlihat berlari kecil ke kamarnya. Sementara itu Johan masih belum mengerti dengan apa yang dibicarakan antara Andi dengan Irwan tadi. Dan tak berapa lama kemudian Wawan telah kembali ke ruangan itu dan dalam jarak beberapa meter Wawan memanggil Andi untuk mendekat ke arahnya. Ternyata saat itu Wawan pun menitipkan sesuatu untuk diberikan kepada Johan. "Ayo Mas Johan kamu ikut saya," kata Andi kemudian. Dan Wawan pun kemudian berkata, "Ujo kamu dipanggil Andi. Cepat ikuti apa maunya. Repot kalau dia sampai marah," kata Irwan sambil tersenyum ke arah Andi. Andi pun ikut tersenyum mendengarkan perkataan dari Irwan tersebut.
Andi dan Johan kemudian bergegas ke arah kamarnya Andi. Namun di depan kamar Andi berkata kepada Johan, "Mas tunggu saja di sini. Sebentar aku ke kamar sebentar. Ada yang mau aku sampaikan sama Mas Johan biar yang lain tidak dengar." "Sebentar Mas," kata Andi dan kemudian memasuki kamarnya. Dan tak sampai 2 menit Andi telah keluar kamarnya. Kali ini Andi membawa 2 buah amplop putih. Ternyata tadi Irwan pun menitipkan sebuah amplop putih kepada Andi untuk diserahkan kepada Johan. Sementara itu Johan terlihat harap-harap cemas menunggu apa yang hendak Andi katakan kepadanya. Dan tak berapa lama kemudian Andi telah berdiri di depan Johan. "Mas, aku cuma mau menyampaikan ini. Ini adalah titipan dari Irwan. Dan ini yang satunya lagi adalah dari aku. Aku berharap kamu bisa melewati bulan ini dengan aman. Kami bisa ikut merasakan apa yang kamu alami dan kamu jangan khawatir. Kami pasti akan senantiasa membantu kalian. Apalagi si Sinta sudah kami anggap seperti adik bagi kami. Aku berharap kebutuhan hidupmu bisa terpenuhi untuk bulan ini sehingga kamu bisa fokus dalam bekerjamu." Untuk masalah si Sinta itu si Fatma dan teman-temannya sudah bahu-membahu untuk membereskan segala urusan Sinta. Untuk kuliahnya Sinta jangan khawatir. Ada aku dan Lisa yang akan membantu sekuat kami supaya Sinta bisa kuliah dan kelak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Kata Andi kemudian. "Ya sudah, itu saja yang perlu aku sampaikan. Maaf Mas, aku mau istirahat ya. Silahkan kembali ke kamar atau kalau mau ngobrol dengan teman-teman juga silahkan. Masih jam setengah 10 malam kok. Tapi kalau mau istirahat ya tidak apa-apa biar Mas Johan besok fresh dan bisa kembali bekerja dengan powerful." Kata Andi sambil tersenyum kepada Johan. Dan mendengar apa yang dikatakan Andi tersebut Johan tampak tersenyum. Kali ini Johan sudah tahu apa yang diberikan Andi dan Wawan tersebut pastilah sejumlah uang yang dia sendiri belum mengetahui berapa jumlahnya. Namun saat ini Johan sudah yakin jika amplop cukup tebal itu pastilah uang bantuan dari Andi dan Irwan yang merupakan orang terkaya di tempat kos ini. "Aduh Mas, aku mau bicara apa lagi ini Mas? Aku kehabisan kata-kata ini Mas. Semuanya atas bantuan Mas Andi dan teman-teman di sini. Mas Andi kalau butuh bantuan apa-apa dari saya tinggal bilang saja Mas. Tapi paling bisanya juga pikiran dan tenaga saya Mas. Kecuali nanti saya sudah bisa mempunyai uang pasti semua saya akan lakukan untuk Mas Andi. Sekali lagi terima kasih ya Mas. Saya kayaknya mending tidur saja Mas soalnya besok saya harus fokus dengan pekerjaan Mas." Kata Johan kepada Andi. "Oh iya Mas Johan, silakan Mas biar besok bangun juga lebih enak." Kata Andi kemudian. "Mas Andi, panggil aku Johan saja Mas. Rasanya kok aku lebih nyaman dia panggil nama saja oleh Mas Andi." Kata Johan kemudian dan Johan pun berpamitan kepada Andi untuk tidur. Dan sesampainya di kamar Johan langsung membuka amplop dari Andi dan Irwan dan seperti dugaannya ternyata amplop itu memang berisi uang yang jumlahnya sangat banyak menurut ukuran Johan. Dan walaupun Johan belum menghitung jumlah uangnya namun Johan sudah berkeyakinan jika uang itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan Sinta selama 1 atau 2 bulan. Inilah kali kedua mereka memberikan amplop berisi uang kepadanya. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 263. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.